hal yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kabar gembira bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang hadir ya, atau duduk-duduk di majelis ilmu ya. Yang pertama adalah mereka orang yang hadir ya, datang ke masjid atau ke musola ya, untuk mengikuti majelis ilmu, maka mereka ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang fisabilillah. Beliau bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, belajar, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ya. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fisabilillah sampai kembali ke rumahnya. Makanya ada sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang mengira pergi di waktu pagi atau sore untuk mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, maka dia adalah orang yang kurang akalnya. Jadi kata sahabat Abu Darda ini, orang yang siapa yang dia ini menyangka, mengira berangkat di waktu pagi ya, pergi di waktu pagi atau sore untuk mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, maka dia adalah orang yang kurang akalnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Yang kedua, berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hadir datang ke masjid atau ke musola untuk mempelajari ilmu, dia memperoleh pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji, yang hajinya dikerjakan secara sempurna. Jadi ini kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang walaupun belum sempat atau belum bisa atau belum mampu berangkat berhaji, tetapi dia bisa memperoleh pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang dikerjakan dengan sempurna, yaitu dengan cara dia menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang ada di masjid atau di musala dan lain sebagainya. Nabi katakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamma hajjatihi. Siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menghendaki, tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia mendapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang dikerjakan dengan sempurna. Jadi dia mendapat pahala haji yang dikerjakan dengan sempurna. Tapi tetap harus menunaikan kalau wajib ya Pak ya. Ini hanya kemurahan Allah saja. Sama seperti kalau orang itu bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah, dia seperti orang yang berhaji. Siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat sunnah duha, maka dia seperti umroh ya. Jadi walaupun kita belum berhaji atau kita mungkin tidak umroh, kita bisa setiap hari mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu caranya bersuci dari rumah kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, atau bersuci dari rumahnya pergi ke musola atau ke masjid sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha dan lain sebagainya. Dia akan mendapatkan pahala orang yang umroh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi katakan, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fihi bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Fi baitin min buyutillah itu dari salah satu dari rumah-rumah Allah, masjid, musola, langgar dan sebagainya. Yatluna kitaballah,
mereka membaca kitabullah Al-Qur'an. Wa yatadarusuna fi bainahum, mereka itu tadarus, belajar bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada kaum itu sakinah. Sakinah itu ketenangan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk-duduk di majelis ilmu ini kan kita tamu-tamu Allah, ya, akan disayang sama Allah, diliputi dengan rahmat, ya. Kemudian apa? Wa haffathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi pengawalnya itu adalah para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, ya. Maksudnya dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, kata para ulama. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan kita duduk di majelis ilmu, mendapat pahala fisabilillah, mendapat pahala haji secara sempurna, diberikan ketenangan, diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah, dijaga oleh para malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, ya. Yang mengajar bagaimana? Ada khusus yang mengajar, ya. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, sampai ikan yang ada di dalam, semut yang ada di lubangnya, dan ikan yang ada di dalam air, ya, di laut, mereka semua bersolawat, ya, mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya. Dan itu tidak dipengaruhi jumlahnya 1000 apa 100 apa 10 atau 2 orang. Orang yang mengajarkan kebaikan itu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, ya, para malaikat, sampai ikan yang ada di dalam lautan, ya, begitu. Baik, ini sebagai mukadimah, ya Bu, ya, supaya kita semangat di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Tazkiyatun Nafas, ya, ini bukunya, ya, penyucian jiwa, ya, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farik, ya, bukunya terbitan Ummul Qura, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tazkiyatun Nafas atau penyucian jiwa ini adalah masalah yang sangat penting di dalam Islam ini, ya. Bahkan merupakan salah satu tujuan utama diutusnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penyucian jiwa pada diri manusia, ya, pada umat manusia ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, bahwa tujuan Nabi ini adalah membersihkan jiwa-jiwa manusia ini di dalam banyak ayat, ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 151, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan dirimu dan mengajarkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ini dalam Al-Baqarah 151, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu adalah untuk membacakan ayat-ayat kami, ya, kepadamu, kemudian menyucikan dirimu, ya, membersihkan dirimu, ya, dan mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, As-Sunnah, ya, begitu. Dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.
Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, laqad mannallaha 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, ya. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dua ayat, ya, dari sekian banyak, ya, ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tugasnya Rasul, ya, tujuan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama tadi, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, membacakan ayat-ayat Allah, ya, kepada manusia, ya. Jadi yang pertama kali mengajarkan Al-Quran itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril yang ngajari baca Quran itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah belajar mengajarkan kepada manusia, ya. Makanya semua manusia yang belajar, yang membaca Al-Quran sekarang ini, ya, itu ya karena dari apa? Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran kepada sahabat, kemudian oleh para sahabat itu, ya, dihafal, dipahami, kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita bacaan Al-Quran ini, ya. Maka Rasulullah SAW ini mendapat pahala, ya, dari bacaan Al-Quran manusia sedunia dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Yang pertama kali ngajarkan adalah Rasulullah SAW. Yatslu alaihim ayatihi, ya. Rasulullah SAW itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah ini yang nanti kita bahas, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka, ya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang keempat, wal hikmah, yaitu mengajarkan sunnah, ya. Jadi sunnah ini, ya, merupakan tafsiran daripada Alkitab, ya. Jadi misalkan seorang itu hanya diperintahkan secara global, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tetapi bagaimana teknis pelaksanaan sholat itu, ya, perinciannya, bacaannya ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal dan lain sebagainya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya, itu Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam sunnahnya. Termasuk gerakannya bagaimana, posisi tangannya bagaimana, ketika sujud, ruku dan lain sebagainya seperti apa, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Karena itu Rasulullah SAW pernah sekali sholat di tempat yang agak tinggi, ya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, kenapa beliau SAW melaksanakan sholat di tempat yang agak tinggi itu? Maksudnya adalah supaya para sahabat itu melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat, tahu, faham caranya seperti apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, ya. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Penekanan kita adalah pada yang kedua, tugas Rasul yang kedua, ya. Hal yang pertama membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka.
Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ya, makna wa yuzakkihim ya, atau mensucikan jiwa mereka itu adalah membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak. Ya. Itu makna wa yuzakkihim ya, dan mensucikan jiwa mereka. Itu maknanya adalah membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak, perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Maka disinilah pentingnya tazkiyatun nufus itu, tazkiyatun nafas ya. Itu untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia ini dari apa? Dari keburukan-keburukan akhlak. Ya. Dan Nabi juga kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang Arab jahiliyah yang sudah baik akhlaknya disempurnakan, akhlaknya supaya semakin baik. Yang buruk ya, akhlak yang buruk itu diperbaiki, memperbaiki akhlak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pentingnya apa? Tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri manusia dari keburukan akhlak. Ada seorang ulama mengatakan ilmu penyucian jiwa lebih penting dari para penuntut ilmu, bagi penuntut ilmu, dibandingkan ilmu-ilmu tentang ibadah yang lain. Jadi ilmu penyucian jiwa, membersihkan jiwa ya, dari kesyirikan, dari hasad, iri, dengki, sombong, riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya, itu lebih penting bagi para penuntut ilmu dibandingkan dengan ilmu-ilmu tentang ibadah yang lain. Sebagaimana pentingnya air bagi ikan dan pentingnya udara bagi manusia ya. Kalau manusia nomor satu apa Pak? Udara ya Pak ya, baru air ya. Tapi kalau ikan air ya. Nah, air ya. Pentingnya air bagi ikan, pentingnya udara bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tazkiyatun nufus ini menjadi penting? Yang pertama ya, karena ilmu ini bisa digunakan untuk memperbaiki hati ya. Jadi akhlak yang buruk itu kan dari jiwa yang kotor ya. Hatinya itu ada penyakit kotor, sehingga akhlaknya itu menjadi rusak. Karena hatinya ini apa namanya, misalkan rusak, iri, dengki, kemudian akhlaknya itu menjadi tidak baik ya. Jadi nanti kembali kepada hati. Kalau orang biasanya mempelajari ilmu ini tasawuf ya, ilmu tasawuf katanya. Kalau kita istilahkan apa, tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs itu ya, nanti menghilangkan apa namanya sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita introspeksi diri kita sendiri nanti. Oh, saya ini ternyata suka sakit hati misalkan, suka pendendam misalkan. Nah, itu nanti yang tahu kan sifat kita itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita sendiri. Oh, kita ini suka riya kalau beramal, suka pamer, suka dilihat, suka didengar dan lain sebagainya. Nah, itu membahayakan nanti bagi amal-amalnya. Nah, itu bermula dari tadi jiwa tadi itu ya. Nafsu yang ingin apa? Mungkin ingin disanjung, ingin dipuji, ingin populer dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika dia ini apa, muncul sifat hasad dan lain sebagainya. Itu karena apa? Kotornya hati itu, ya, ya, bahaya ini, ya. Qabil membunuh Habil itu ya karena hasad, karena iri dengki. Qabil terhadap Habil, kemudian dibunuh. Nabi Yusuf alaihissalam dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara. Itu ya karena hasad, penyakit hati tadi itu. Ya, tidak apa namanya, tidak bisa menerima, tidak ridho dan lain sebagainya dengan ketetapan Allah dan sebagainya. Nah, itu bahaya sekali ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ilmu ini penting karena apa? Bisa digunakan untuk memperbaiki hati ya.
Ada yang mengatakan hati yang baik itu akan mudah menyerap ilmu. Hati yang baik, tidak ada kesombongan, meremehkan orang misalkan ya. Kemudian dia juga tidak tidak iri, dengki, hasad dan sebagainya. Hati yang baik itu akan mudah menyerap ilmu, ya. Sebagaimana tanah yang subur itu akan mudah ditanami. Ya. Makanya hati ini harus betul-betul kita jaga, ya. Kita suka memaafkan orang, ya, tidak suka dendam, tidak suka iri, dengki, ya, ria, sombong dan lain sebagainya. Itu harus kita hilangkan, tazkiyatun nafas nanti, ya, begitu. Yang kedua pentingnya itu adalah karena ya agar mereka memperbarui taubat kepada Allah, ya. Jadi dengan kita mempelajari tazkiyatun nafas ini, kita muhasabah terhadap diri kita, itu nanti kita akan bisa memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore. Kita istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang tidak bertaubat pada pagi dan sore, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang segera bertaubat. Dan tobat itu jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan, ya, begitu. Dan tobat itu bukan hanya bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat, ya, tetapi itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan Nabi sendiri juga mengatakan apa? Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian pada Allah. Sesungguhnya aku bertobat pada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi Muhammad yang terkenal itu loh, ya, yang sudah dijamin masuk surga, diampuni semua dosa-dosanya. Beliau juga merupakan kekasih Allah, ya. Surga tidak akan dibuka sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu yang masuk. Jadi yang pertama kali masuk surga Rasulullah SAW, diampuni semua dosa-dosanya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun padamu ya Allah dan aku bertobat, ya. Minta ampun, istighfar dan bertobat kepada Allah. Hari dasarnya macam-macam, terserah panjenengan. Bisa astagfirullah, astagfirullah, boleh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, atau Rabbighfirli, sama. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah, ini nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku, biasakan lisanmu itu mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah itu diberikan kepada hambanya. Perbanyak istighfar, ya. Nah, kalau perbanyak istighfar nanti kesusahannya dilapangkan oleh Allah. Kesempitannya nanti akan diberikan jalan keluar. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, banyak keutamaan. Atau yang biasanya ibu-ibu ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada, ya. Itu dahsyat itu, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan mengampuni dosanya meskipun dia lari dari medan perang. Lari dari pertempuran, dari medan perang itu dosa besar. Syirik, durhaka pada orang tua, lari dari peperangan. Itu menyebabkan amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari medan perang, ya. Monggo pakai sayyidul istighfar juga malah bagus, ya. Sayyidul istighfar pagi dan sore itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.
Siapa yang membaca di waktu pagi, kemudian kematian menjemput dia di waktu siang, dia mati siang hari, dia wajib masuk surga. Siapa yang membacanya di waktu sore, kemudian dia mati, malam hari maut datang menjemput dia, dia wajib masuk surga. Kenapa? Dia ini bertauhid, Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku, Robku. Ya, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ya, nah, itu pernyataan bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi belajar tazkiyatun nafs ini membersihkan hati dan kan istighfar itu kan membersihkan hati kan ya. Kalau kita berbuat dosa itu ada setitik hitam nempel. Kalau kita istighfar maka dia akan hati itu akan mengkilap kembali ya, bersinar kembali karena kita istighfar ya, seperti itu. Jadi fungsinya adalah agar mereka memperbarui taubat kepada Allah setiap pagi dan sore ya. Nah, ini perkataan ulama ini memang ngeri nih ya. Tadi, siapa yang tidak bertobat pada pagi dan sore, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya, karena ada ayatnya, "Waman lam yatub faulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berarti kita harus bertobat. Dan Rasulullah 100 kali. Ya, padahal sudah diampuni dosanya. Nah, begitu ya. Sudah dijamin masuk surga. Nah, kita ini tidak ada jaminan. Ya. Begitu. Dalilnya ya, dari yang kedua ini adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan sekumpulan yang lainnya, wanita yang lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik ya daripada yang mengolok-olok, daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Ya, panggilan yang buruk setelah iman itu apa? Hei kafir, hei Yahudi, ya. Pokoknya tidak boleh lo ngomong. Misalkan orang Islam, teman kita, mungkin tetangga, kemudian janjinya tidak tepat, bleset, ya. Jadi besok aku nang omamu ya jam 09.00. Ternyata tidak ditepati. Oh munafik ya. Cirinya orang munafik tidak menepati janji kan? Ya, kalau berbicara bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Tapi itu nifak amali, ya, tidak menjadi munafik yang kekal di neraka itu bukan, ya. Itu hanya sifat-sifat orang munafik cirinya. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Seandainya ada saudara kita yang muslim omongi bohong, janjinya bleset terus, ya toh? Kemudian dia diberi amanah khianat dan sebagainya, maka itu tidak menjadikan dia ini sebagai orang munafik. Karena munafik ini lebih parah dari Yahudi Nasrani. Ya, Allah katakan apa? Orang munafik itu orang yang menampakkan Islam tapi dia ini sebenarnya tidak senang kepada Islam. Ya, maka dikatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu adalah di dalam neraka yang paling dalam. Jadi kan bertingkat-tingkat neraka. Yang paling bawah itu orang munafik, kemudian orang musyrik, kemudian ada orang Yahudi, kemudian ada orang Nasrani, kemudian yang lainnya di atas nanti orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang mungkin membunuh, berzina, mencuri, korupsi, yang sama Allah tidak diampuni. Dia harus melewati neraka dulu. Tapi nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, begitu. Lumayan Pak Ustadz. Lumayan apa nih? Neraka ya panas ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kata Allah, "Waman lam yatub faulaika humuz zalimun." Ya, siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Kemudian yang ketiga ya, tazkiyatun nafs ini penting ya. Supaya apa? Agar penuntut ilmu tidak patah semangat terhadap cobaan yang menimpanya ya. Misalnya ada orang yang sangat cerdas ya, pinter dia nih, giat dalam menuntut ilmu syar'i.
ya. Namun karena keistimewaannya tadi, ya, dia dirasuki sifat sombong atau riya, ya, sehingga menyebabkan dia celaka, ya. Nah, kita ingat ada kisah 3 orang yang dipanggang pertama kali, dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad, yang kedua adalah orang yang berinfak, bersedekah, yang ketiga orang yang mengajarkan ilmu. Risiko juga loh mengajarkan ilmu ini, ya. Ini ada seorang sahabat yang dia itu datang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang ngisi pengajian, ya. Orang ini sengaja datang kepada Abu Hurairah kepingin mendengarkan langsung, ya, apa yang didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang tidak disampaikan kepada yang lain. Jadi dia ingin mendengar satu hadis dari Rasulullah yang didengar langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah paham maksud hadis itu, dan hadis itu tidak diceritakan kepada yang lainnya. Lalu Abu Hurairah ini setelah selesai pengajian begitu, ya, orang ini datang. Jadi menyampaikan tujuan. Baik, saya akan menyampaikan satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun yang mendengarkannya, ya. Dan saya faham maksud hadis itu. Kemudian beliau pingsan, ditunggu. Setelah itu, setelah siuman, ya, ditanyakan lagi, beliau akan menyampaikan, pingsan lagi, sampai 3 kali, ya, beberapa kali pingsan. Setelah itu beliau menyampaikan yang isinya adalah 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka, yaitu orang yang berjihad, ya, sampai dia ini terbunuh. Nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan, kemudian ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya selama di dunia. Lalu dia ditanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Lalu hamba tadi menjawab, aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh syahid. Allah katakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan sebagai pemberani, orang yang gagah, pemberani. Dan itu sudah dikatakan oleh orang, ya, sudah didapat ini, dikatakan pemberani, maka diseret ke neraka. Yang kedua adalah orang yang dia ini berinfak, ya, bersedekah, ya. Nanti juga begitu dinampakkan, ya, pada hari kiamat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku gunakan, ya Allah, untuk berinfak semata-mata karena engkau. Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan dermawan. Dan itu sudah didapat, seret ke neraka. Nah, yang ketiga ini, ya, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Sama dinampakkan nikmatnya, kemudian ditanya nanti, ya, aku mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Kamu bohong, ya. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang yang alim, ya, orang yang berilmu, dan itu sudah kamu dapatkan. Syarat. Dalam riwayat yang lain, orang baca Quran supaya dikatakan qari'ah, ya. Jadi semua itu, Pak, berjihad, infak, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, ini amalan-amalan yang utama, amalan yang besar. Tapi karena tadi kotornya jiwa, kotornya hati, sehingga dia beramal tidak untuk Allah. Yang berjihad supaya dikatakan pemberani, yang berinfak supaya dikatakan dermawan, yang mengajarkan ilmu supaya disebut alim, ulama, ya, orang berilmu. Yang baca Quran ingin dikatakan qari'ah. Karena salah di dalam niatnya tadi, maka dia ini diseret ke dalam neraka. Nah, pentingnya kita memperhatikan penyucian jiwa, ya, atau tazkiyatun nafs ini, ya tadi, ya, supaya amal-amal kita itu jangan sampai riya, jangan sampai kita beramal ingin didengar, dipuji, ingin terkenal dan lain sebagainya. Termasuk nanti rentetannya juga dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang akan menghabiskan amal, ya. Makanya tadi kan dikatakan oleh Ibnu Katsir itu, menyucikan jiwa itu adalah apa? Yaitu membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak. Amalnya banyak, dia ahli sholat, ahli puasa, tapi akhlaknya buruk, rusak semuanya, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan
tentang kisah seorang wanita. Seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulanah ini, dia ini wanita yang dikenal banyak sholatnya. Kalau malam dia sholat, kalau siang dia ini puasa, ya, dan dia ini bersedekah. Jadi ini apa? Ahli ibadah dia ini, wanita ini. Sholat malam, puasa sunnah, dan dia bersedekah. Tapi banyak tetangganya yang tersakiti oleh lisannya. Gimana ya Rasulullah? Wanita ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya. Dalam riwayat disebutkan hiya finnar, dia berada di neraka. Coba bayangkan, sholat malam, puasa sunnah, kemudian dia berinfak, bersedekah. Tapi karena suka menyakiti orang, kenapa dia akhlaknya tidak baik? Lisannya tajam dan lain sebagainya, jiwanya kotor. Kenapa jiwanya kotor? Karena hatinya. Ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan apa? Dengan hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruh jasadnya. Kalau rusak, maka rusak seluruh jasad. Ya, segumpal daging itu adalah hati. Orang itu akan baik kalau hatinya baik. Kalau hatinya baik, dia akan menjaga lisannya supaya tidak berdusta, tidak menipu, tidak mengganggu orang lain, ya toh? Dia akan menjaga seluruh anggota tubuhnya, ya, supaya tidak berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu diantara pentingnya tazkiyatun nufus ini, yaitu membersihkan akhlak, ya, akhlak yang buruk, yang tercela, ya. Maaf, ya, kadang-kadang perkara yang sangat sepele tetapi itu bisa menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka. Dan Rasulullah menceritakan, ya, kisah seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Dalam riwayat Muslim itu, kucing dikurung, ya toh, kemudian tidak dikasih makan sampai kucing itu jatuh sakit, ya, kemudian meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Gara-gara mengurung kucing sampai mati tidak dikasih makan itu, wanita itu kata Nabi dimasukkan ke dalam neraka. Wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kalau dalam syarahnya Imam Nawawi menyebutkan, ya, ini menunjukkan bahwa wanita itu keras hatinya, ya. Diceritakan kucing itu kan tidak mungkin langsung mati toh karena lapar, mesti dia ngeong-ngeong dulu, ya kan, begitu Pak, ya. Nah, saya tidak bisa persis memang, ya. Yang jelas dia itu kalau bahasa kita itu mungkin minta makan, minta minum. Tapi wanita ini, ya, karena jiwanya yang hatinya yang keras tadi itu, tidak ada belas kasihan sama sekali. Dia tega membiarkan kucing itu meong-meong semalaman sampai akhirnya mati dia nih, ya. Harusnya kalau tidak mau dikasih makan, ya dilepas biar dia mencari serangga. Tidak mungkin kucing mati karena tidak dapat rezeki, itu tidak mungkin, semua dijamin sama. Cuma masalahnya sama wanita ini dikurung. Dan itu menunjukkan, kata Imam Nawawi, wanita itu hatinya sangat keras. Tidak ada belas kasihan sama sekali sama kucing tadi. Padahal Rasul mengatakan apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur Rahman, dia akan disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Allah SWT. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang di bumi, yarhamkum man fis sama, kamu akan disayang oleh yang di langit. Kalau ini contohnya akhlak yang jelek, ya Pak, ya. Gara-gara kucing dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya ada wanita yang ahli maksiat. Maaf, di situ disebutkan dia ini berzina, pelacur dia ini. Ya. Tapi ketika melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian hatinya tersentuh karena dia juga sudah merasakan kehausan dan dia minum. Setelah dia lihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan, maka dengan penuh kasih sayangnya dia lepas sepatunya itu, kemudian dia ambil air, kemudian dikasih minum anjing tadi itu. Memberi minum seekor anjing, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bayangkan, hanya dengan
Ya tentunya dia ini orang yang beriman, ya. Orang beriman tapi dia ini banyak berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya. Tapi karena dia punya amalan apa? Amalannya dia menyayangi yang di bumi. Kasihan lihat anjing yang najis itu loh, Pak, menurut kita ya. Dikasih minum, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu kalau hatinya masih baik, ya. Seperti itu. Ada lagi ya, Pak? Laki-laki, kata Rasulullah SAW, sungguh saya melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga, ya, wis kemana-mana dia seneng ngelenceng di surga. Kenapa? Karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada sebatang kayu yang melintang, kemudian kaum muslimin itu kalau lewat dia akan kesulitan. Kemudian dia apa? Menghilangkan, ya. Saya akan potong dahan itu sehingga orang bisa lewat. Dipotong. Dah, gara-gara memotong supaya orang bisa lewat dengan nyaman itu, maka Allah masukkan dia ke surga. Ya, tapi kita ya sholat juga, Pak. Ya sholat, ya puasa Ramadan, cuma ketok pring tok, ya bahaya itu. Ya, maksudnya itu kalau orang itu sudah berbuat baik, bertauhid, dia laksanakan. Kemudian karena amal-amal yang sederhana, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini sudah masuk waktu azan, Pak ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Hah? Enggak. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Makasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.